Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga sepatutnya lah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Dan juga pada para pendengar yang mungkin sedang sakit, sedang tidak sehat, semoga Allah memberi kesembuhan dan senantiasa diberi kesabaran, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penghapus segala kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, tentunya seorang mukmin senantiasa baik ketika ia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan musibah, kesukaran, kesulitan, sakit atau apapun, ia senantiasa bersabar sehingga segala sesuatunya menjadi baik dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah selalu untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan senantiasa bersolawat untuknya, sehingga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengambil hikmah puasa Ramadan di saat pandemi corona. Kita ketahui bulan Ramadan ini dalam kondisi pandemi corona, di mana kita diharuskan untuk menjaga diri kita, sehingga kita lebih banyak di rumah. Ketika kita mau sholat tarawih pun tidak semua bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tapi banyak di antara kita yang melaksanakannya di rumah karena menjadi aturan dari pemerintah. Ingin sekali melaksanakan sholat Jumat pun tidak bisa karena kondisi diharuskan kita untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tentunya ini menjadi introspeksi. Ini menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi atau muhasabah diri, di mana bulan Ramadan kali ini tentunya berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya, di mana kita bisa beribadah dengan bebas, melaksanakan sholat berjamaah, baik tarawih, sholat Jumat, atau sholat 5 waktu secara bebas. Sekarang dibatasi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan.
Banyak orang yang mengeluh, bagaimana ibadah saya, bagaimana saya meninggalkan sholat Jumat saya lebih dari 3 kali, padahal orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka ia menjadi kufur. Bagaimana saya melaksanakan sholat tarawih sedangkan masjid-masjid lockdown tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Hatinya gelisah karena kondisi ini. Tentunya kegelisahan ini disebabkan karena kita merasa butuh akan ibadah kita, merasa butuh akan jamaah, akan sholat berjamaah, bahwa kita butuh taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga merasa gelisah ketika kita harus meninggalkan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Ada rasa kegelisahan, risau, apakah ini benar ataukah salah. Tentunya dari berbagai macam tulisan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan, kita tahu bahwa memang kondisi darurat ini mengharuskan kita seperti itu. Berarti ketika kita melaksanakan seperti ini ada suatu hal yang benar, yang dibenarkan menurut syariat. Maka bagaimanakah kita bisa mengambil hikmah bulan Ramadan ini di saat pandemi corona? Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah sebagai proses memulai kembali. Sering kita mendengar bahwa ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, itu adalah proses di mana itu kita di training agar kita kembali kepada fitrah. Selepas Ramadan kita seperti seorang yang dilahirkan kembali. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus kita renungkan, kita muhasabah diri, di mana puasa ini sebagai proses kembalinya kita kepada fitrah. Maka ada 3 dimensi yang kita bisa renungkan. Yang pertama adalah dimensi ritual formal atau fisik, di mana ibadah Ramadan yang di situ ada puasa, maka di sini puasa dimaknai sebagai ritual mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan, baik makan, minum, ataupun berhubungan suami istri. Maka ini adalah dimensi fisik, ya. Kita melatih fisik kita untuk mengembalikan tubuh kita itu yang biasanya makan, minum, sesuatu yang dihalalkan, kini dilarang. Dari sejak terbit matahari, terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita diharuskan menahan dengan puasa tersebut. Ini adalah bagaimana proses memperbaiki fisik kita. Yang kedua adalah dimensi spiritual atau kerohanian. Artinya puasa sebagai ritual menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat buruk atau sesuatu yang diikuti oleh hawa nafsu yang bersifat rohani. Maka kita ketika melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, kita dilarang untuk bermaksiat, untuk menggunjing, untuk berbohong, ataupun hal-hal yang itu bisa menghilangkan pahala puasa kita, membatalkan puasa kita. Mungkin puasanya sah, tetapi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja.
Karena puasanya tidak diiringi dengan menahan hawa nafsunya, menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Maka ini ketika berpuasa tentunya kita harus mengembalikan rohani kita, mengembalikan kepada fitrah. Artinya menahan diri dari segala sifat-sifat buruk kita. Kemudian yang ketiga adalah dimensi intelektual. Dengan berpuasa kita akan semakin tahu siapa sebenarnya diri kita. Hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan makan, kita sudah merasakan bagaimana lemahnya diri kita. Maka di situ kemudian kita menyadari bahwa kita itu tidak sepatutnya, tidak sepantasnya untuk menyombongkan diri, karena kita makhluk yang lemah. Kemudian menyadari bahwa kita merasakan dengan lapar, dahaga ini kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita itu yang mungkin diberi keterbatasan sehingga merasakan lapar, merasakan dahaga karena kondisi mereka. Maka kita kemudian dengan ini menumbuhkan pengetahuan intelektual kita, bagaimana diri kita sebenarnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak melihatnya dengan mendalam. Artinya di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Muhasabah diri, melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana diri kita diciptakan, bagaimana diri kita ini begitu sibuk mencari nafkah, bekerja. Kita merasa bahwa hasil banting tulang kita itu adalah hasil kerja keras saya, hasil kecerdasan saya, sehingga banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah karena merasa bahwa dirinya adalah sebagai penghasil apa yang didapatnya. Padahal pada hakikatnya semuanya adalah karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa kemudian menghasilkan nafkah, penghasilan yang begitu besar, misalkan bisa punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya? Coba kita ditarik saja satu nikmat oleh Allah, nikmat akal. Yang akal itu diberikan oleh Allah, kita sudah tidak bisa berpikir, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dicabut saja satu nikmat, tangan kita, kaki kita tidak bisa bergerak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pada hakikatnya rezeki yang kita usahakan, yang kita di situ mencarinya, nafkah, harta dunia ini, pada hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian kita timbul kesadaran bagaimana tentang diri kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka dengan kata lain, puasa bukan hanya sekedar ritus tahunan atau ritual tahunan yang berisi peribadahan, namun puasa menghadirkan ruang untuk bermuhasabah, untuk merenung bagaimana hakikat diri kita. Kemudian dengan itu kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, pada bulan Ramadan kali ini tentunya berbarengan dengan pandemi Corona, COVID-19, COVID-19 yang mengubah langkah aktivitas kehidupan manusia secara radikal. Artinya secara mendasar, hampir semua aktivitas kita di lockdown,
di lockdown bukan di download ya. Bekerja, banyak orang yang dirumahkan ya, di PHK ya. Kemudian belajar kita tidak bisa di sekolah seperti biasa ya. Siswa yang biasanya ke sekolah belajar bisa berinteraksi dengan guru dan teman-temannya, bisa mengekspresikan ya pembelajarannya, sekarang harus di rumah dengan online. Ada yang kuotanya terbatas, ada yang HP-nya jadul kesulitan. Guru juga sama, ada yang gurunya bisa online bisa tidak, menjadi kesulitan. Sebagian orang kesulitan berdakwah yang harusnya pengajian ini harus online, streaming, harus rekaman ya, seperti saya ini direkam dulu. Yang berdagang tadinya biasanya buka toko di pasar harus online, sehingga WA-nya penuh dengan online shop ya, all shop semua, barang dagangan dipajang semua di story-nya ya, di statusnya ya. Ini perubahan yang disebabkan oleh adanya pandemi corona ya, sehingga semuanya dilakukan secara daring atau virtual atau online ya. Maka ini menjadikan pemikiran kita berubah ya, pemahaman kita berubah, bahwa kita menghadapi sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang berbeda ya. Aktivitas kita berubah semua ya, tentu timbul kejenuhan. Ada orang yang mungkin semakin soleh ya, semakin dekat dengan Allah, ada yang semakin galau ya, semakin pikirannya nggak karuan karena mungkin jenuh di rumah ya, dan kebanyakan di rumah, sehingga ada yang suami istri tadinya sama-sama kerja, sekarang sering di rumah, sering cekcok ya, sering berantem. Ada yang malah semakin baik dengan keluarga karena bisa saling memahami ya. Maka perlu kemudian menata hati kita juga ya, menata pikiran kita ya, pemahaman kita ya, bagaimana menghadapi ya pandemi corona itu dengan hal-hal yang positif. Di antaranya salah satu caranya adalah dengan mengambil hikmahnya. Tentunya kita semua tidak senang dengan adanya pandemi ini, tetapi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dan harus kita jalani. Artinya maka kita harus di sini banyak-banyak bersabar. Kita tahu bahwa pokok ajaran agama Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kesemuanya mengatur ya hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kemudian juga mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas ya, dan hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam keadaan pandemi virus corona seperti sekarang, puasa Ramadan ini tentunya menjadi spesial sebenarnya, karena berbeda dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Ritual keagamaan yang menyertai ibadah-ibadah Ramadan tak semeriah seperti biasanya. Biasanya kita ramai di masjid ya, tadarusan, kajian, sholat berjamaah. Ini masjid sepi, Isya aja paling di masjid ya, yang saya alami itu cuman 2 orang, 1 imam, 1 makmum, 3 orang, yang 1 makmum perempuan. Itu habis itu sudah tutup masjidnya. Nah ini tidak seperti biasanya. Kadang kita merasa sedih gitu. Masjid, rumah Allah ya, rumah Allah jadi kosong ya.
Ada yang mungkin suka tadarus ya bersama, tidak bisa. Ngabuburit, jalan-jalan, kumpul-kumpul di sore hari menjelang berbuka, ngabuburit itu menunggu burit ya, menunggu maghrib ya, buka bersama, biasanya reunian buka bersama, sekarang tidak bisa ya. Kuliah subuh tidak ada, harus online. Maka apa hikmahnya, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kondisi saat ini yang kita harus stay at home ya, tetap di rumah saja. Yang pertama adalah menghidupkan rumah dengan Al-Quran ya, di mana ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim ya, nomor 1860, yang artinya janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Mungkin ini introspeksi bagi diri kita ya, ketika di rumah coba kita perhatikan ada Al-Quran enggak. Pasti insya Allah setiap rumah ada Al-Quran. Tapi kita bertanya lagi, sering dibaca atau tidak, atau hanya jadi pajangan saja. Nah, ini saatnya untuk kita kemudian menghidupkan rumah kita itu jangan seperti kuburan, suwung gitu, angker, karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka saat inilah kita banyak-banyak tadarusan membaca Al-Quran di rumah ya, ini introspeksi bagi diri kita. Lebih banyak membaca WA atau membaca Al-Quran? Tentunya membaca WA ya. Nah ini harus kita perbaiki. Mari kita membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kita setel, kalau kita tidak sempat membaca, kita setel murotal Al-Quran, yang itu akan menjauhkan setan dari rumah kita. Jangan sampai baru setelah meninggal dibacakan Al-Quran. Kan ada ya, kalau kita ke takziah ke tempat lelayu itu distelin murotal. Jadi murotal itu identik dengan lelayu. Nah ini harus kita rubah kebiasaan seperti ini, bahwa Al-Quran itu harus dilantunkan di rumah kita masing-masing. Ini saatnya stay at home ya, taqra'ul Quran ya. Jadi di rumah saja membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang kedua bisa kita ambil saat stay at home itu menghidupkan rumah dengan ibadah. Kata Rasulullah, Abdulus sholah fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu dilakukan, dilaksanakan, didirikan di rumah kita. Jadi sebaik-baik sholat itu ya kita laksanakan di rumah. Jadi kita sholat di rumah, tarawih di rumah, qiyamul lail di rumah itu lebih baik. Illal maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Nah itu lebih baik, lebih utama di masjid. Maka kita coba ya, mulai kemudian mengambil fadilahnya, afdolnya, utamanya dengan memperbanyak sunnah-sunnah di rumah. Baik sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah ya. Ada orang yang merasa wajib, ada orang yang nggak sholat isya tapi sholat tarawih, ada orang yang nggak sholat maghrib tapi sholat tarawihnya berjamaah. Nah, ini salah kaprah. Jadi sholat qiyamul lail, tarawih, tahajud itu sama, sholat witir ya. Ini lebih baik di rumah gitu. Walaupun kalau kita ingin mendapatkan jamaahnya di masjid ya
Rasulullah tidak pernah mewajibkan itu, tapi kita mengambil fadilah dengan sholat di rumah dengan dengan keluarga. Kita berjamaah di rumah sholat tarawih dengan keluarga itu afdol, ya, utama. Selain kita tahu mungkin bacaan kita, dengan ini saya dijadikan imam ya di keluarga, maka bacaannya harus diperbaiki. Dengan ini termotivasi untuk memperbaiki bacaan. Kemudian yang muhasabah yang ketiga adalah stay at home ini, kemudian kita jadi merasa sadar bahwa rumah Allah itu adalah kebutuhan. Artinya masjid yang sering banyak orang ditinggalkan, tidak mau berjamaah ke masjid, ya, merasa butuh dengan ini, bahwa saya butuh ke masjid. Dengan di rumah saja kadang kurang nyaman, ya. Sholat Jumatan, ya, sholat Jumat saja tidak bisa, cari-cari masjid yang mengadakan sholat Jumat. Artinya ibadah yang kita lakukan adalah kebutuhan. Maka besok kita niati ketika lockdown ini selesai, pandemi corona ini selesai, mari kita mulai menghidupkan rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah. Kita sudah menghidupkan rumah kita dengan pembiasaan di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah sunnah di rumah. Maka selepas berlalunya pandemi, kita niatkan untuk kita memakmurkan masjid. Ya, yang keempatnya adalah di bulan Ramadan kali ini imsaknya itu bukan menahan. Imsak itu kan artinya menahan, ya. Menahan makan dan minum, ya, tetapi menahan diri untuk keluar rumah. Ini tentunya kita ambil hikmahnya, ya. Dengan kita di rumah, tentunya kita berusaha, ya, untuk melatih kesabaran kita, ya, pikiran kita, jangan sampai kemudian kita galau dan lain sebagainya. Dan ini juga memunculkan empati kita, ya, rasa kemanusiaan kita kepada sesama kita. Mari, ya, kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin di rumah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya, kita bantu, ya, ketika kita diberi kelapangan, ya, walaupun tidak lapang, artinya walaupun kondisi kita pas-pasan, tapi ketika kita bisa berbagi di bulan Ramadan ini, ya, dengan berbagi dengan tetangga kita, ya, saudara-saudara kita yang kesusahan, tentunya ini jalan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita semua tetap di rumah, ya, jaga jarak, jauhi kerumunan, ya, kemudian juga banyak berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, ya, dijauhkan dari wabah ini, ya, wabah ini segera dijauhkan dari kita dan segera dinormalkan kembali, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa beribadah seperti biasa, bisa berjamaah di masjid, sholat Jumat, tarawih. Dengan ini tentunya kita dalam musibah ini diberi kesabaran. Jadi insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagai pahala ketika kita bisa bersabar dalam pandemi corona ini, tetap istiqomah di dalam ibadah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Hikmah dari pandemi corona di bulan Ramadan ini tentunya kita ambil yang positifnya, ya. Bukan berarti kita kemudian malah melokro, putus asa, jauh dari Allah, tapi tetap istiqomah di dalam ketaatan.